Kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik buat setiap kehidupan kami. Ya Bapak. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan anugerahkan buat kami saat ini. Kalau sebentar kami akan mulaikan persekutuan ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kiranya Tuhan bertahta atas pujian kami. Kiranya pujian yang kami naikkan kepadamu dapat berbau harum dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini kami, bawa setiap kami untuk kami dapat masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan. Tuhan lindungi, hentar, tibakan sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan dan kami akan mulaikan ibadah kami saat pagi ini. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama naikkan pujian. Oleh kuasa darah-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita katakan sama-sama, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan Tuhan, ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
katakan ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau telah tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah menebus dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah Kau berikan buat kami Tuhan. Ya Ramaya Sangga Ramaya Se, Ya Ramaya Sangga Rama 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 Ramaya Sangga Ramaya Sangga Ramaya Se. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, puji syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Kau telah mengorbankan diri-Mu semua karena kasih-Mu buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Sembah Kau, Engkau yang layak untuk
sungguh sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan hormat syukur kami. Kami akan bersuka cita karena Tuhan ajaib buat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama bersuka cita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Bahwasanya Tuhan ajaib. Dan Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Amin. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Kita amini sama-sama. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Amin. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku merasakan berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Kita katakan sama-sama ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Kita katakan sama-sama. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Yes. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan. Katakan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali. Ajaib Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Sekarang telah tiba, keselamatan itu telah diberikan buat setiap kehidupan kita oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya.
dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yes, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, katakan dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, hanya oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dihancurkan dan dikalahkan. iblis dikalahkan, Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kami undang semuanya dengan hormat, kita bangkit berdiri. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, Keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya. kita lemparkan sama-sama. Haleluya. Para pendakwa Kita angkat tangan kita katakan. oleh darah anak domba, Hanya oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, kita injak sama-sama iblis. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita angkat tangan kita katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah tepuk tangan di atas kepala. domba, oleh kesaksian kita, Yes, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. yes, amin. Oleh darah anak domba, Yes, amin Tuhan. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, Yes, oleh darah anak, amin. oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali. Sekarang kita sudah dibebaskan, amin. Amin. Haleluya, kita tetap terus bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Yes, Bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas.
Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Lagi. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah bebas. Amin. Amin. Kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan yang layak kita tinggikan. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita lebih lagi karena Allah telah menebus dan membebaskan kita. Oh, 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 oh. Lagi. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Katakan tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Kita serahkan sama-sama. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatnya. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita angkat tangan sama-sama. Allah bangkit. Amin. Bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit. bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh. Allah bangkit. Wow, oh, oh. 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 Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, yes. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Kami silakan duduk kembali. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan kor dari Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Sambil menunggu, kita akan sama-sama tunggu dengan pujian Seputih Bulu Domba. Kor bisa menyiapkan. Haleluya. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku memang
putih bulu domba. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada persembahan kur.
Puji Tuhan, persembahan pujian yang cukup luar biasa. Tuhan disalibkan, Tuhan berkorban di atas kayu salib. Semuanya karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan ingin menebus dosa kita. Tuhan ingin menyelamatkan dan membebaskan kita. Dosa kita merah, Tuhan bersihkan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kita yang dalam, yang keluar dari hati kita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya. Tak kau lupakan diriku Tuhan, kau ingatku adalah debu. Haleluya. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan, tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Amin. Kita katakan sama-sama, kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Amin. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau
domba. Saudara-saudara, marilah kita berdoa satu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di tengah situasi yang terlihat sukar, terlihat tidak mudah bagi setiap kami Tuhan. Tapi kami percaya kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan, itu semua karena kemurahan pada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Bagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasa darah-Mu, supaya firman yang disampaikan benar, murni dari isi hati-Mu. Dan urapi setiap jemaat yang hadir Tuhan, biarlah mereka dapat menerima firman yang disampaikan pada hari ini, tertanam di hati mereka, dan urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya saudara yang terkasih di dalam Yesus? Ya, kurang semangat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, kita semua dalam keadaan yang sama. Kita mengalami pandemi COVID dalam sudah hampir 2 tahun ini. Tapi kita sungguh bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa sehingga kita masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas seperti kita sehari-hari. Ya, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang don't lose your hope. Artinya jangan hilang harapan. Ya, sebelum menyampaikan mungkin saudara-saudara tanya, siapa saya? Ya, saya perkenalkan dulu. Saya Haris Kristanto, lahir di Blitar, besar di Surabaya. Ya, sebelumnya saya terima kasih pada Dr. Sehingga pada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan, ya. Amin. Oke. Kita baca sama-sama terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19. Ya, bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab bisa dibuka di Ibrani 6 ayat 19. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya. Kita baca sama-sama ya saudara-saudara. Ibrani 6 ayat 19. Harapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, pengharapan itu seperti sebuah sauh. Saudara tahu sauh? Jangkar yang ada di sebuah kapal. Seperti jangkar ketika kapal itu akan berlabuh di sebuah pelabuhan, pasti kapal itu melabuhkan sebuah jangkar. Nah, jangkar itulah yang akan membuat kapal itu bisa kuat. Kapal itu bisa tetap berada di posisinya, sekalipun ada ombak, ada badai yang menerpa. Begitu juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Hidup kita ini bagaikan sebuah kapal. Kita mengalami sebuah permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin ada saudara yang di sini mengalami pergumulan karena sakit penyakit, atau masalah ekonomi, atau masalah keluarga. Tapi kita harus sama-sama punya yang namanya pengharapan, supaya kita bisa kuat, saudara-saudara. Bukan kuat saat ini saja, tapi kita bisa mengakhiri hidup kita, memperoleh mahkota kehidupan nantinya.
Ya, satu tokoh yang bernama John C. Maxwell, seorang tokoh Kristen, bukunya yang terkenal tentang leadership, kepemimpinan, pernah berkata, kehilangan dalam kehidupan tidak pernah menyenangkan. Ya, siapa senang kalau kita kehilangan? Enggak ada kan? Mungkin kehilangan, maaf, ada saudara yang meninggal, atau kehilangan barang-barang yang berharga. Siapa yang senang? Kita enggak ada yang senang. Tapi kita bisa menanggungnya, saudara-saudara. Ketika kita kehilangan, mungkin kita sedih. Namun seiring berjalannya waktu, kesedihan itu akan hilang. Namun ada satu yang tidak mampu dihadapi oleh setiap kita. John C. Maxwell berkata, tetapi ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi siapapun, yaitu kehilangan pengharapan. Nah, jadi sangat penting kita hidup di dunia ini harus punya namanya pengharapan. Ya. Apa sih pengharapan itu? Ya, pengharapan itu menurut artinya adalah sesuatu yang kita harapkan supaya terjadi di kemudian hari. Semisal saya mengharapkan nanti tahun 2022 bisa membeli ini. Saya berharap itu bisa terjadi. Namun kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, pengharapan kita janganlah hanya berhenti kepada hal-hal dunia, saudara-saudara. Pengharapan kita itu bukan hanya yang ada di dunia ini. Karena dalam terjemahan aslinya, pengharapan itu memiliki arti, yaitu kita dengan sukacita, kita dengan yakin bahwa suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita memperoleh yang namanya keselamatan kekal. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, itu memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, tapi bisa memperoleh keselamatan kekal. Oke. Nah, kita lihat contoh di Markus 5 ayat 25 sampai 34, saudara-saudara. Ya, kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudara ayat yang genap. Ya, Markus 5 ayat 25 sampai 30. Di sini kita akan melihat sebuah kisah bagaimana kita akan mendapatkan penguatan tentang pengharapan itu. Kemana kita harus berharap? Ke manusia atau ke Tuhan? Di ayat ini kita akan melihat ada perbedaan ketika kita mengharapkan sesuatu kepada manusia dan kita berharap kepada Tuhan Yesus. Ya, kita baca terlebih dahulu Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu,
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Ya, di sini kita melihat pada saat itu Yesus itu melakukan perjalanan ke rumah Yairus untuk membangkitkan anaknya. Di tengah perjalanannya itu ada seorang perempuan yang sudah pendarahan selama berapa tahun, saudara-saudara? 12 tahun. Nah, perempuan ini sungguh menderita, pastinya mengalami sebuah sakit penyakit yang ditanggungnya selama 12 tahun. Nah, pastinya dia menderita secara fisik. Sebagaimana kita, kalau kita sakit saja, kita flu, batuk, pilek, kita aja sudah menderita secara fisik. Apalagi perempuan itu yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini orang sudah menderita secara fisik. Tapi tidak hanya secara fisik, saudara-saudara. Di ayat 26 dikatakan bahwa telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya semua harta benda yang dia miliki itu sudah habis, saudara-saudara. Karena apa? Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya, mungkin pada saat itu perempuan ini mendengar, oh tabib A di sana bisa menyembuhkan. Dia datang membayar. Tapi kok nggak sembuh ya? Dia pergi ke tabib B. Oh kok nggak sembuh? Sampai berbagai-bagai tabib tidak bisa menyembuhkan. Sebenarnya perempuan ini punya pengharapan untuk sembuh. Tapi dia mengharapkan sesuatu di tempat yang salah. Dia berharap kesembuhan itu datangnya dari tabib. Dia akhirnya bukan hanya menderita secara fisik, tapi krisis keuangan, saudara-saudara. Mungkin saat ini kita sama, karena pandemi COVID-19. Kita mengalami, mungkin ada yang sakit, ataupun yang mengalami krisis keuangan, karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Yang mengakibatkan perekonomian mungkin berantakan, usaha sepi, mungkin ada yang diberhentikan dari pekerjaan. Kita mengalami krisis. Kondisi kita sama dengan wanita itu pada saat ini. Bukan hanya krisis keuangan, selain menderita fisik, krisis keuangan, tapi juga wanita ini memiliki masalah rohani, saudara-saudara. Kenapa memiliki masalah rohani? Keadaannya itu semakin memburuk. Dia itu pasti bertanya-tanya, aku sudah berobat, tapi kok enggak sembuh-sembuh. Aku sudah minum obat mungkin, tapi kok enggak sembuh-sembuh ya. Terlebih lagi dia mengalami pendarahan. Pendarahan itu pada zaman itu, dia tidak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara-saudara. Karena ketika dia mendekat, atau orang yang lain mendekat dia, dan dia pendarahan, itu dianggap najis. Kita baca di Imamat 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dia bukan hanya masalah fisik, tapi tekanan batin. Dia nggak bisa kemana-mana. Mau ketemu orang itu pasti dia takut. Nanti kalau aku tidak sengaja mengenai orang itu jadi najis. Itu memiliki masalah batin yang begitu luar biasa. Mungkin saat ini kita juga sama mengalami masalah seperti itu. Kita bukan hanya sakit secara fisik, bukan hanya krisis ekonomi, tapi batin kita sudah mulai hilang pengharapan. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, sampai kapan pandemi ini berakhir? Tuhan, aku harus gimana? Kita kehilangan pengharapan, dan akhirnya kita mencari cara ke orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita. Tapi ketika kita mencari orang-orang yang ada di sekeliling kita melihat sendiri, saudara-saudara, bahwa orang-orang itu tidak bisa membuat kita hidup kembali di dalam pengharapan. Hanya Yesus, saudara-saudara, yang membuat pengharapan kita itu bisa bangkit. Ya, kita lanjutkan di ayat 27. Wanita ini
setelah mengalami batin yang begitu drop pastinya, sudah berobat, hartanya habis, dia pastinya hilang pengharapan. Secara manusiawi, ketika kita kehilangan apapun, kita pasti hilang pengharapan. Ya sudahlah, nasibku mungkin seperti ini. Sudahlah, takdirku mungkin seperti ini. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus percaya ketika ada Tuhan Yesus dalam hati kita, ada mujizat yang besar terjadi. Ketika ada Yesus di dalam hati kita, pengharapan itu akan bisa muncul. Ketika ada Yesus di dalam hati kita, kita akan bisa terus menjadi terang dan garam dunia sekalipun keadaan sekeliling kita sukar. Dan kita percaya di dalam Tuhan Yesus, sekalipun 10.000 rebah di sisi kita, kita akan tetap memperoleh kemenangan karena Yesuslah yang beserta dengan kita. Ya, wanita itu mengalami kebangkitan harapan. Karena apa? Kita baca di ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus. Berita apa yang dia dengar? Kita baca di Markus 3 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan Markus 3 ayat 7 sampai 11. Ini kejadian sebelum wanita itu bertemu dengan Yesus. Yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan oleh Yesus, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Nah, berita inilah yang didengar oleh wanita itu. Wanita itu sudah mendengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan orang-orang. Jadi pengharapan itu muncul karena apa, saudara-saudara? Pengharapan itu muncul karena mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau saat ini berita-berita tentang Yesus kita bisa dengar dari mana? Dari firman Tuhan yang disampaikan. Dari kesaksian saudara-saudara kita yang mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Itulah yang akan membangkitkan semangat kita. Disitulah harapan dari wanita itu kembali bangkit. Harapan itu muncul kembali dari hati wanita pendarahan itu. Ketika harapan itu kembali berapi-api dalam hati kita, kita akan kembali bersemangat, saudara-saudara. Mungkin dulu yang lesu, sudahlah, bisnis seperti ini ya sudah. Tapi ketika kita mendengar kesaksian dari saudara kita mungkin diberkati sekalipun di masa pandemi, kita akan kembali bersemangat. Kita kembali bersemangat dan kita akan terus beraktivitas memperoleh pekerjaan kita kembali. Ya, ini buktinya pengharapan dia kembali menimbulkan semangat. Di ayat 28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia imannya tumbuh, bukan hanya pengharapannya, tapi imannya tumbuh. Dia kembali beriman kepada Yesus. Jadi kita janganlah ketika menghadapi situasi yang sulit, jangan mudah menyerah, saudara-saudara. Ingat, ketika jalan buntu, ketika kita beriman kepada Yesus, Yesus sanggup membukakan jalan. Ketika kita sakit, kita sudah berobat, tapi belum sembuh-sembuh. Percayalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Walaupun itu tidak secara langsung, mungkin progresif, tapi percayalah Tuhan akan menyembuhkan. Dan Tuhan pasti memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Ya, seketika itu juga ia
berhenti pendarahan. Jadi ketika imannya tumbuh, pengharapannya tumbuh, ia berusaha menjamah jubah Yesus, disitulah terjadi mujizat. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami sakit ya. Saya nggak tahu ada yang sakit, mungkin sakit di bagian kaki atau bagian lambung yang sudah bertahun-tahun. Percayalah, ketika kita menjamah jubah Yesus, kita datang kepada Yesus dengan iman, kesembuhan itu pasti terjadi. Bahkan saat ini pun mungkin yang hilang pengharapan, saya percaya ketika mendengar firman ini, Roh Kudus bekerja menjamah saudara, dan pengharapan itu kembali tumbuh. Saudara pulang dari tempat ini tidak sama dengan saudara datang. Semangat saudara akan bertumbuh, saudara akan kembali berapi-api karena Yesus beserta dengan kita semua. Ya. Dan akhirnya Yesus pun bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah aku? Yesus pun bertanya-tanya karena di situ banyak sekali orang. Dan di ayat terakhir kita bisa melihat statement terakhir dari Yesus. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi sumber dari pengharapan itu adalah iman. Iman adalah dasar dari pengharapan itu. Jadi jangan sampai kita hilang iman kepada Tuhan Yesus. Di tengah situasi kondisi seperti ini, kita harus terus berpegang teguh kepada Yesus. Iman kita harus tetap tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat menaruh pengharapan kepada siapa. Nah, ini pertanyaan kita renungkan. Kita menaruh pengharapan kepada siapa, saudara-saudara? Pada manusia atau kepada Tuhan? Di sini saya bagi dua. Kalau kita mengharapkan pengharapan itu kepada manusia, apa yang kita dapat? Pastinya kita bisa kecewa. Kenapa kita bisa kecewa? Karena manusia itu terbatas. Manusia itu hanya bisa menolong sesuai kemampuannya. Ketika kita berharap, mungkin saya berharap kepada Pak Dedi, Pak saya minta tolongin, tapi saya nggak mendapatkan. Pasti saya bisa kecewa. Masa pendeta kok nggak bisa nolong saya? Sudah pelayanan bertahun-tahun kok nggak bisa nolong saya? Akhirnya saya bisa kecewa. Kalau kita mengharapkannya kepada manusia. Yang kedua, kita bisa habis segalanya. Seperti wanita tadi, ketika mengharapkan sesuatu kepada manusia, dia habis segalanya. Dan yang ketiga adalah sia-sia. Kita berharap pada manusia, itu akan sia-sia. Firman Tuhan di dalam Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Janganlah kita berharap kepada manusia. Manusia itu seperti embusan nafas yang sekarang ada, sekejap sudah hilang. Kita seperti butiran debu yang terkena angin sudah langsung hilang, saudara-saudara. Manusia itu terbatas. Janganlah kita berharap kepada sesuatu yang terbatas kalau kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, ketika kita berharap kepada Tuhan, yang pastinya kita tidak pernah kecewakan. Tuhan itu nggak pernah mengecewakan, saudara-saudara. Janjinya ya dan amin. Pasti Tuhan menggenapi. Kalau manusia berjanji pasti mengingkari kan. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti menepati. Karena Tuhan itu pasti menggenapi apa yang telah difirmankannya. Yang kedua, ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kemenangan. Kita akan memperoleh kedamaian, saudara-saudara. Saudara-saudara mungkin masih ingat kisah dari ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberang di tengah danau di dalam perahu dan Yesus sedang tidur di buritan dan angin sakal pada saat itu datang. Murid-murid Yesus ini sebagian besar adalah nelayan. Seharusnya dia tahu kan menghadapi badai itu bagaimana. Mungkin tanya, Petrus,
badai, ini kita harus bagaimana? Kan seharusnya bisa seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Mereka membangunkan Yesus. Artinya adalah ketika ada badai dalam hidup ini, berlarilah kepada Yesus. Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa, saudara-saudara. Ketika kita berlari, kita berdoa kepada Yesus, mungkin keadaan tidak berubah, penyakit kita belum sembuh, tapi Tuhan Yesus memberikan ketenangan dalam hati kita. Tuhan Yesus memberikan kedamaian. Tuhan Yesus tetap bisa memberikan sukacita. Bukankah itu jauh lebih besar daripada kesembuhan, daripada berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita? Kedamaian, ketenangan itu sangat penting. Yang ketiga, ketika kita berharap pada Yesus, kita memperoleh kepastian. Ya, nanti kita akan memperingati kebangkitan Yesus dengan tubuh dan darahnya melalui roti dan anggur. Itulah Yesus kita yang telah mati di atas kayu salib, memberikan kepastian, saudara-saudara. Memberikan kepastian kepada kita. Kita ini manusia yang berdosa. Seharusnya kita itu mati akibat dosa kita. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus memberikan kepastian bahwa kita akan bisa memperoleh keselamatan kekal. Kita akan bisa sampai ke rumah Bapa. Sebab Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus bukan petunjuk jalan. Yesus bukan yang menuntun kita, tapi Yesus itu adalah jalannya sendiri. Ketika kita bersama Yesus, kita pasti sampai ke rumah Bapa. Pertahankan iman, saudara-saudara. Di tengah situasi yang sulit, tetap pertahankan iman supaya kita tetap memiliki pengharapan. Ya, saya sedikit bersaksi ketika tanggal 18 Desember tahun kemarin itu ada acara Natal di komunitas remaja saya, Natal gabungan gitu. Saya bertugas untuk menyampaikan firman. Nah, saya tidak tahu kenapa di hari Rabu, acaranya hari Sabtu tanggal 18, di hari Rabu itu badan sudah mulai nggak enak. Di hari Kamisnya itu sudah mulai drop. Hari Kamis sudah mulai drop. Saya mulai pilek, saya mulai batuk-batuk. Di tengah pandemi COVID gini, siapa yang nggak takut? Saya pun takut. Ini COVID enggak ya? Ini COVID enggak? Akhirnya saya juga swab dan puji Tuhan negatif. Dan di hari Jumatnya itu, di hari Jumatnya saya mau berangkat ke kantor. Tapi saya nggak bisa, saudara-saudara. Saya pusing. Tapi saya tetap paksakan, saya harus masuk ke kantor. Saya harus tetap bekerja. Ketika di tengah jalan, pilek saya tuh tambah deres gitu. Karena kena angin pagi. Saya semakin pusing di tengah jalan. Padahal besoknya itu saya harus menyampaikan firman di acara Natal itu. Dan di hati saya tuh berkata, udah pergi ke dokter dulu aja. Ya saya taat aja sih. Saya percaya itu Roh Kudus bicara dalam hati saya. Udah pergi ke dokter. Ya udah, saya pergi ke dokter dan saya diberi obat pilek. Dan saya tuh nggak berharap pada dokter itu, saudara-saudara. Anehnya di sini saya nggak berharap pada dokter itu. Ya dok, tolong aku besok harus firman. Tolong sembuhkan aku. Gimana sih? Udah kasih obat apapun yang keras nggak apa-apa. Saya nggak ngomong gitu. Ya saya cuma, dok saya ngalami masalah ini. Oke, saya pulang dan sampai di rumah saya tutup kamar. Saya minum obat itu dan saya hanya berdoa pada Tuhan. Tuhan, besok aku harus firman. Tuhan yang tolong aku, sembuhkanlah aku. Gimana aku bisa menyampaikan firman kalau kondisi pilek, batuk gini. Terlebih di pandemi seperti ini. Saya berharap pada Tuhan, saya doa terus. Dan ketika saya doa, saya ingat ada roti dan anggur di kamar saya. Saya memuji Tuhan dan saya minum perjamuan itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Mujizat Tuhan itu luar biasa. Sore hari, pilek dan batuk itu mampet. Sudah nggak ada, saudara-saudara.
memang ada sisanya, maksudnya suara kan pasti seperti itu, suara berbeda. Tapi saya ngalami sendiri, saya berharap pada Tuhan, Tuhan tolong aku besok harus firman, tolong Tuhan. Dan disitulah mujizat Tuhan terjadi. Saya sembuh dan saya akhirnya tetap swab untuk memastikan lagi, dan puji Tuhan juga negatif, dan akhirnya hari Sabtu saya bisa melayani dengan lancar. Itu semua karena saya berharap pada Tuhan. Bukan karena saya berharap kepada dokter atau obat itu. Saya tetap berobat, saya tetap melakukan tindakan. Karena iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati. Kalau saya berdoa aja, ya bisa jadi Tuhan sembuhkan. Tapi kalau tidak bertindak, firman Tuhan yang berkata, hakikatnya mati. Jadi kita harus tetap bertindak, tapi tetap beriman dan berharap kepada Yesus. Itu kunci kita mengalami mujizat. Dan saya juga mengalami sebuah tragedi. Ini juga kejadian 2 hari sebelum wisuda. Saya di kantor seorang apoteker, tapi saya menjalankan banyak tugas, ngurus bangunan, listrik dan lain-lain. Ketika saya bersama dengan bagian teknik, saya ngecek panel listrik, ya mungkin panel kotak gitu yang bisa dibuka tutupnya dari besi. Besarnya sound system yang belakang itu besar. Ketika pintu itu dibuka, saya ada di belakang bagian teknik, ada 2 orang di depan saya. Pintu itu tiba-tiba lepas, saudara-saudara. Pintu itu lepas dan mengenai kepala saya. Apa yang ada di pikiran saya pertama? Bocor enggak ya? Kepalaku nanti gimana ya? 2 hari lagi wisuda. Aku enggak mau ke rumah sakit. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong. Dan saya enggak berharap orang-orang sekeliling saya, Pak tolong aku Pak, ini gimana kepala? Enggak, saya cuma Tuhan tolong. Saya cuma pegang kepala gini. Dan tiba-tiba ada teman saya datang tanya, enggak apa-apa Mas? Saya cuma gini, enggak ada darahnya ya, enggak ada darah. Terus teman saya bilang, itu cuma gores sedikit. Itu kalau bukan mujizat Tuhan, enggak mungkin panel segede itu berat, ujungnya itu pas di sini. Ini enggak ada bekas di sini. Setelah pulang itu saya langsung cek rongsen kepala itu. Dan puji Tuhan, enggak ada retak sedikit pun. Itu mujizat Tuhan. Itu luar biasa, dan hanya lecet sedikit, dan di hari wisuda lecetnya sudah kering. Itu mujizat Tuhan. Saya alami, jika saya mengalami mujizat Tuhan, saudara pasti akan mengalami. Yang penting kita harus terus beriman kepada Yesus. Jangan lepaskan iman kita. Teruslah berharap hanya kepada Yesus. Sekalipun kita berusaha, tapi berharaplah kepada Yesus. Mujizat pasti terjadi. Mujizat bukan hanya cerita di Alkitab, tapi mujizat itu sampai sekarang dan selama-lamanya pasti terjadi. Amin. Ya. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Ini juga mengingatkan kepada kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita, janganlah kita berharap pada manusia, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Sekalipun kita sudah sukses, jangan kita menganggap kesuksesan itu dari kita. Tapi semua itu karena Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita pandemi ini tidak kena COVID, janganlah kita jumawa, janganlah kita berbangga diri. Tetap pakai protokol kesehatan. Kita tidak tahu virus itu kecil dan tidak terlihat oleh mata. Kita harus melakukan bagian kita. Dan kita harus terus berharap kepada Yesus. Dan inilah firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7-8.
Jika saudara ingin diberkati, bukan hanya diberkati jasmani, tetapi rohani, pegang firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7-8 ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan pada manusia, saudara-saudara. Jadi ketika kita mengharap pada Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan, firman Tuhan yang berkata, kita diberkati. Pegang firman Tuhan ini, kita pasti diberkati. Dan ingat saudara-saudara, jangan menilai berkat Tuhan itu dari hal-hal materi yang kita terima. Tapi damai sejahtera, sukacita di dalam hati kita, itu juga berkat dari Tuhan. Ya, di ayat 8 dikatakan, ia, yaitu kita semua yang mengandalkan Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi ketika kita mengharapkan kepada Tuhan, kita bukan hanya diberkati, namun kita bisa tidak khawatir. Sekalipun krisis ekonomi, pandemi, apapun yang terjadi, kita nggak akan khawatir, saudara-saudara. Hidup kita tidak akan kering, hati kita nggak akan pernah kering. Karena ada sumber air yang terus mengalir dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Dan hidup kita itu pasti akan berbuah di sepanjang musim. Kita nggak kenal musim panas, nggak kenal musim kemarau, tapi hidup kita akan terus diberkati. Karena kita mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, janganlah kita hilang pengharapan. Berharaplah pada Yesus. Kenapa? Yang pertama, ketika kita berharap pada Yesus, kita kuat dalam segala keadaan. Yang kedua, kita tidak akan mudah menyerah dan terus bersemangat. Mungkin bagi yang masih muda, ketika kita punya pengharapan, kita nggak akan malas-malasan dalam bekerja. Pengharapan itu saya gambarkan sebagai seperti bensin dalam sebuah mobil gitu. Kita punya tujuan mungkin ke tempat A, tapi kita nggak punya bensinnya, apa yang terjadi? Kita nggak akan sampai. Begitu juga kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, tapi kita menaruh pengharapan itu salah, kita nggak punya pengharapan lagi, kita nggak akan sampai cita-cita kita. Kita nggak akan sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita nggak akan mudah menyerah dan terus bersemangat. Yang ketiga adalah kita akan tetap tenang, damai, dan bersukacita. Ini pasti karena Yesus ada dalam hati kita. Dan yang terakhir adalah kita akan selalu berbuah. Bukankah hidup kita, Tuhan utus kita ada di dunia ini untuk menjadi buah bagi sekeliling kita? Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi jangan hilang pengharapan, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi garam kalau kita tidak punya harapan? Bagaimana sih kita bisa memberi semangat kepada teman kita? Ayo semangat, tapi kita sendiri yang nggak semangat. Itu kan lucu. Tapi ketika kita bilang, ayo semangat, tapi kita sendiri membuktikan bukan dari perkataan, dari perbuatan kita. Kita bersemangat bekerja. Maka teman kita ini akan mengalami yang namanya kekuatan. Teman kita akan melihat bahwa ada Kristus dalam hati kita. Bukan hanya sekedar ngomong, saudara, tapi kita harus membuktikan dengan perbuatan kita. Dan hidup kita akan bisa menjadi buah, kita menjadi berkat bagi teman kita. Itu 4 poin supaya kita tidak hilang harapan. Ya, kita nggak tahu tahun 2022 ini apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Kita nggak tahu pasti sampai kapan pandemi ini ada. Tapi saya percaya Tuhan taruh rema dalam hidup saya. Di akhir tahun itu saya berdoa, di tahun ini Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tapi ada satu yang harus kita lakukan. Firman Tuhan kita baca sama-sama, saudara-saudara.
di Yosua 1 ayat 7. Supaya kita tidak hilang harapan dan kita mengalami pemulihan di tahun ini. Kita baca Yosua 1 ayat 7. Ya. Kita baca sama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kita pegang firman ini, jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, sekalipun mungkin dunia menawarkan godaan, kamu bisa kaya, tapi kalau itu tidak sesuai firman Tuhan, janganlah kita mengikutinya. Karena firman Tuhan ini berkata, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita harus terus dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita beruntung, saudara-saudara. Amin. Ya. Ya. Jadi kita belajar hari ini tentang pengharapan. Janganlah kita hilang harapan. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara, janganlah hilang pengharapan. Berharaplah kepada tempat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Karena ketika kita melabuhkan sauh kehidupan kita, menaruh pengharapan kita kepada hal-hal duniawi, itu akan membawa kita kepada kehancuran, saudara-saudara. Kita akan rugi, kita akan kecewa. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita, melabuhkan sauh kehidupan kita kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh kemenangan. Kita pasti akan memperoleh keselamatan. Amin. Jadi jangan salah kita meletakkan pengharapan. Kita bisa berkata, aku punya pengharapan kok, tapi koreksi. Apakah pengharapan kita sudah kita letakkan di tempat yang tepat? Apakah pengharapan kita sudah kepada Yesus? Marilah kita sama-sama, mumpung masih awal tahun 2022 ini, jangan hilang pengharapan. Kita harus tetap semangat, terus berharap pada Yesus. Kita harus terus semakin beriman, supaya kita melihat tahun ini kita mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, berkat yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang usahanya lesu dibangkitkan, dan semua kita pasti diberkati. Amin. Ya. Oke, sebelumnya kita mari bangkit berdiri, saudara-saudara. Saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Ya. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama membaca ayat terakhir yang sebelum penutup. Kita baca sama-sama, saudara-saudara, di Roma 15 ayat 13. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita baca sekali lagi, saudara-saudara. Kata kamu ganti dengan nama saudara masing-masing. Ya, kata kamu ganti dengan nama saudara masing-masing dan letakkan tangan di dada. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi Haris dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman Haris, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Haris berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya, jangan kita hilang harapan, saudara-saudara. Kita harus berharap pada Yesus. Percayalah, di tahun ini berkat Tuhan melimpah atas hidup saudara. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan dengan hati yang benar-benar berfokus kepada Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan lagi dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Percayalah saudara-saudara, pada saat ini juga Roh Kudus tercurah, Roh Kudus ada, Roh Kudus menjamah hati saudara-saudara. Bagi yang sakit, engkau akan mengalami mujizat dari Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata, engkau disembuhkan. Hatimu yang terluka, hatimu yang kepahitan, engkau akan mengalami kedamaian, engkau akan mengalami ketenangan. Berfokuslah kepada Tuhan. Bagi yang hilang harapan, Tuhan akan pulihkan harapanmu. Nyanyikan ini dengan penuh iman. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, lebih lagi Roh Kudus tercurah. Oh, rabataka ya rabase. Oh, ya rabataka ya rababa ya rarararararara. Oh, yes Lord, jamah setiap anak-anakmu, jamah Tuhan. Yes Lord. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya mohon dengan hormat, Bapak Domo akan maju ke depan, memimpin kita dalam doa. Satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh luar biasa firman-Mu pada hari ini, di mana sungguh Tuhan pengharapan suatu kunci
untuk kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Allah. Karena dengan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, segala sesuatu yang menjadi keberatan, yang menjadi kesulitan, yang menjadi hal-hal yang mengkhawatirkan dalam hidup ini, Tuhan sanggup untuk mengusir semuanya ini, dan Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Tuhan, sungguh firman-Mu pada saat ini telah tertabur bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini oleh hamba-Mu yang masih muda, yang Tuhan sanggup memberkati di dalam pelayanannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kepada hamba-Mu yang masih muda ini, biarpun mereka sudah berhenti dalam berkata-kata, namun kuasa firman-Mu senantiasa selalu membawa dalam kehidupan kami kepada kehidupan yang penuh pengharapan kepada Engkau. Ini suatu peringatan yang indah bagi kami, untuk kami tetap Tuhan semangat di dalam mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, tolonglah kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dengan firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu ini. Biarlah kami selalu semakin cinta dan setia serta taat di dalam mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selanjutnya perkenankan Tuhan kalau sebentar kami bersama akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, biarlah ini semua Engkau yang senantiasa akan tolong kepada kami. Ampuni semua dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk menerima perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima bersama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah tertabur kepada kami semuanya, sehingga ini semuanya boleh tumbuh dengan lebat dan boleh berbuah-buah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, saudara yang biasa melayani perjamuan kudus. Saya anda ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Kita pujikan perjamuan kembali. kudus, silakan maju ke depan. Berulang kali ya. Dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita semua bangkit berdiri. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, yang kami sandari. Oh haleluya. Hanya kepadamu Tuhan kami menggantungkan diri kami sepenuhnya. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Engkaulah Yehova Jireh yang sanggup menyediakan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang putus harap, sedang putus asa Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali dibangkitkan Tuhan. Seperti itu perempuan yang perdarahan 12 tahun mendapat semangat yang baru untuk meraih Engkau Tuhan, menjamah Engkau Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Melalui perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, kami ingin menjamah Engkau Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin Tuhan sesuatu yang luar biasa akan kami alami pagi hari ini, haleluya. Mari saudara angkat roti ini Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bayangkan saudara kita seperti perempuan yang berdarah 12 tahun ini, yang dengan tertatih-tatih, dengan berangkang, oh haleluya, haleluya, menjamah, berusaha menjamah jubah Yesus. Mari, haleluya. Terima kasih, haleluya. Sebelum kita makan perjamuan kudus ini, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, adapun roti yang kita pecah-pecahkan bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, mari sekarang kita pegang cawan saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih buat Oh haleluya. pengorbananmu Tuhan. Terima Haleluya. kasih Yesus. Terima Haleluya. kasih. Anggur ini adalah Tuhan. gambar dari darah Kristus Terima yang telah kasih. dicurahkan bagi kita Terima semuanya. kasih Tuhan. Mari dengan iman Terima kasih Tuhan. melalui perjamuan kudus ini kita raih darah Kristus. Terima Haleluya. kasih. Darah anak domba Allah itu yang telah menebus dan mensucikan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darah Yesus yang berkuasa. Yesus, terima Oh, kasih, yang Tuhan. sangat berkuasa. Terima Tidak ada yang mustahil kasih, bagi dia. Tuhan. Saudara yang Terima sakit, kasih, Tuhan. ada keperluan dan lain-lain. Ya, Haleluya. Tuhan. Percayalah. Saat ini darah Kristus Ya, akan Yesus, menjamah, amin, akan Tuhan. mengurapi kami semuanya. Tuhan. Dan kita akan boleh jawaban yang Amin, pasti Tuhan. di dalam Amin, dia. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, Dengarlah firman Tuhan terima selanjutnya. kasih Tuhan di dalam nama Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, Ya, menjadi peringatan akan aku. Amin, Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, ada pencawan berkat yang kita berkati, bukan karena itu persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Amin. Mari Haleluya. kita minum Dalam bersama-sama nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan, tahun ini adalah tahun pengharapan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, oh haleluya, bagi orang yang berharap kepadamu, dia akan seperti pohon yang tumbuh subur, tidak tergantung pada musim di sekitarnya. Dia akan berhasil dan beruntung berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Silakan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom, puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanan Bapak Haris. Bapak Haris, kiranya Tuhan memberkati berlimpah. Terima kasih telah memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Saat pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang bagi setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Dan selamat datang bagi yang mungkin pertama kali hadir di tempat ini. Selamat merasakan kasih Tuhan di dalam ibadah bersama kami. Pengumuman hari Minggu ada ibadah raya di tempat ini jam 8 sampai jam 10. Mari kita mengajak saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita mungkin yang lama tidak hadir ke gereja. Kita ajak mereka agar dapat merasakan lawatan Tuhan bersama dengan kita. Ibadah sekolah minggu di tempat ini pelaksanaannya jam 8.30. Selesai praise and worship di tempat ini, langsung sekolah minggu dimulai di belakang sampai selesai. Ibadah worship naik hari Kamis. Mari Bapak Ibu, kita merasakan lawatan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa buat kota kita, buat bangsa kita, buat gereja kita, buat jemaat Tuhan, dan buat orang-orang di sekitar kita agar dimenangkan oleh Tuhan. Laporan persembahan pada tanggal 30 Januari 2022, persepuluhan 760.000, kolekte 469.000, dan kas kasih 423.000. Kami mengucapkan terima kasih buat persembahan, buat korban, Bapak Ibu Saudara semua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda. Sekian pengumuman dan ibadah kita akan akhiri. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kita.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Amin. Bapa kami dalam surga, pada akhirnya kami naikkan puji syukur kehadiran-Mu Tuhan, atas anugerah yang telah Kau berikan pagi pada hari ini Tuhan. Oh haleluya, kami boleh mendapat semangat dan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin saat ini Tuhan, jikalau di antara kami ada yang sakit Tuhan, oh haleluya, kami ingat berdoa untuk saudari Evi. Tuhan, kami menyerahkan saudari kami ini dalam tangan-Mu Tuhan, Dalam nama Yesus. yang harus mengalami Mujizat terjadi, harus Tuhan. mengalami cuci darah sekian Ya Tuhan. kali Tuhan. Ya, Kami memohon Tuhan, kemurahan dalam Tuhan, nama zaman Yesus. Tuhan atas Dalam saudari nama Evi Yesus. Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau sanggup memberikan organ yang baru, Amin, ginjal yes. yang baru untuk Amin, Evi Tuhan. Tuhan. Sehingga Tuhan dia tidak perlu lagi mengalami cuci darah, Ya, boleh Tuhan. menjadi alat, menjadi Ya, saksi-Mu untuk Tuhan. kemuliaan Amin, nama-Mu. Tuhan. Haleluya. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Terima Tuhan. kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya, Juga saudara kami yang lain Tuhan, yang juga sedang Tuhan. mengalami Pak sakit. Anton, Biarlah Tuhan Tuhan, pagi jaga hari ini Tuhan, Tuhan, di dalam melalui nama kebenaran Yesus. firman-Mu, mereka boleh dijamah. Tuhan, jaga Oh haleluya, boleh mengalami kesembuhan seperti perempuan yang meleleh darah tadi Dalam Tuhan. nama Terima Yesus. kasih Tuhan. Yang sedang dalam kesulitan ekonomi, Ya, Tuhan. kami yakin Tuhan Engkau sanggup memulihkan. Amin. Dalam Oh nama haleluya, Yesus. dan mengembalikan berlipat kali Ya, ganda. Tuhan, Terima dalam kasih, nama haleluya. Dan apapun juga masalah, kegagalan dan lain sebagainya, Tuhan Ya, akan tolong, Yesus. haleluya. Tuhan akan berikan kemenangan, Amin, Tuhan, dalam oh nama keberhasilan kepada Amin, anak-anakmu Tuhan. semuanya. Terima Ya, kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. juga kami berdoa untuk bangsa dan Ya, negara Tuhan, kami dalam Tuhan. nama Oh kiranya Tuhan tolong. Tuhan lindungi bangsa dan Amin. negara kami. Jauhkan Ya, dari Yesus. kematian massal. Tetapi Ya, biarlah Tuhan. jadi kesembuhan massal Amin, di Tuhan. mana-mana. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Tolong pada pemimpin kami. Ya, Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur. Tuhan. Tuhan juga Bupati. Sampai yang terendah Tuhan tolong mereka semuanya. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa negara kami sebaik-baiknya Tuhan. Haleluya. Haleluya, yang bawa bangsa kami ke arah keadilan dan kemakmuran bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong juga pada rakyat kami semuanya agar mereka boleh mentaati protokol kesehatan yang telah digariskan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kami menyerahkan perjalanan kami kembali ke rumah kami masing-masing, hanya di dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saudara kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh haleluya.
mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kami berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.